Sapa ngene iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa. Iya. Assalamualaikum. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bertemu ini? Nama saya Ngaliman. Biasa dipanggil Gusman. Ngaliman kayak temen. Iya gitu kayak si yang Tukang biasa. pijat. Ngaliman kan sifat-sifat. Oh iya dia sifat-sifat. Mohon maaf sebelumnya kalian para manusia. Mungkin pertanyaan saya sedikit lancang. Apakah kalian bagian dari agama para Aduma? Duduklah. Si Yai. Ngaliman. Gus. Man tadi Mas. Biasa dipanggil Gusman. Oh, duduklah Gus. Monggo. Biasanya Gus itu diberikan kepada anak Yai. Silakan Ya, terima kasih. Gus. Ngaliman, Basiran ya. Jadi kebutan batira. Saya punya teman namanya sama, Ngaliman. Budak tapi Saro. Tomblo. iya, saya mohon maaf sekali lancang mempertanyakan ini terhadap kalian. Saya semua di sini alhamdulillah muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini yang saya khawatirkan ternyata tidak benar-benar terjadi. Memangnya ada apa, Gus? Bagus nanti. Adanya para Aduma di wilayah ini benar-benar sudah merubah segalanya. Saya yang berdakwah dengan ikhlas dan setulus hati. Saya saat ini sedang bersedih manusia. Ketahuilah, saya benar-benar kalah berperang di sini. Maksudmu apa, Gus? Saya yang berdakwah hanya mengandalkan ketulusan hati dan ilmu yang saya punya. Saya sebarkan, saya ajarkan kepada anak-anak didik saya di madrasah. Saya dibuat kalah dengan para Aduma yang mana mereka berdakwah menggunakan materi ataupun duniawi. Ya Allah, ya Robbi, saya yakin sekali ya Allah, agamamu ini tidak akan runtuh karena sandungan kecil. Apakah itu sudah terjadi lama, Gus? Betul, terjadi belum terlalu lama, namun imbas yang dihasilkan dari datangnya para Aduma di daerah ini benar-benar luar biasa. Saya mengajar ilmu agama kepada anak-anak jumlahnya lebih dari 100 manusia. Dan kau tahu, subhanallah, astagfirullahaladzim, sekarang hanya tersisa 5 anak saja. Ya, yang 100 kemana, Gus? Ya, Yang 100 lebih itu kemana nih? semua sudah ditarik oleh orang tua mereka masing-masing untuk mengikuti para Aduma ini. Dengan embel-embel ataupun dengan janji yang sudah dijanjikan oleh para Aduma bahwasanya mereka akan hidup makmur, semua doa akan dikabulkan. Sedangkan saya di sini, saya yang memberi nasihat kepada mereka ketika mereka akan beranjak pergi. Saya memberi nasihat sekuat saya. Mereka hanya mempertanyakan, mana buktinya? Saya harus melakukan apa manusia? Di titik itu saja saya sudah kalah. Saya hanya bisa mendakwahkan apa yang saya tahu. Sedangkan para Aduma memberikan apa yang menjadi keluh kesah mereka selama ini. Materi.
Berarti muridnya itu tinggal 5 saja. Hanya 5 saja. Itu pun karena mereka sudah tidak memiliki orang tua ataupun yatim piatu. Oh, Ya Allah. Jano nggak bisa kemana-mana itu lah ya, ke Ponto gitu ya. Yang lain dicabut sama orang tuanya. Benar. Bisa. Di sini saya hanya memasrahkan diri. Saya serahkan seluruh jiwa dan raga saya terhadap Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sekali agama Islam tidak akan hancur karena hanya satu batu kecil yang menjadi sandungan. Agama Islam akan kokoh sampai hari kiamat itu akan datang. Tetapi adanya agama Islam akan kokoh, itu harus kita perjuangkan. Sedangkan kita berjuang dengan bersaing dengan agama lain yang menggunakan materi untuk pendakwaan agama tersebut. Tidak apa-apa Gus. Ya, mau bagaimana lagi ya Mas ya? Seperti ini. Mas, gitu. Sebenarnya Mau udah. apa yang jenengan keluh kesahkan itu adalah suatu doa, di mana doa itu merujuk kepada Gusti Allah dan terkabulnya doa jenengan nanti melalui perantara kami. Allahumma. Amin. 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 Maksudnya Ya maksud Mas. jadi seperti ini, Gus. Saya sampai melintas di sini itu saya melihat sebuah abu. Ternyata setelah saya selidiki benar bahwasanya ada utusan Tuhan melintas ke sini. Dia itu sering bagi-bagi sesuatu agar masyarakat di sini itu menganggap mereka itu adalah dermawan. Betul. Bahkan si Catur jenengan tahu nggak tadi? Iya. Catur juga tadi bercerita, katanya para petinggi di wilayah ini pun sudah berunding sepakat Satrio Piningit itu mau jadi pimpinan besar. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran saya. Dulu ketika para Adoma belum masuk ke daerah sini, saya banyak sekali yang mendukung bahwasanya anak-anak mereka, para generasi-generasi muda diberi ilmu pelajaran tentang agama. Mereka sangat senang. Tetapi adanya para Adoma datang ke sini dengan membawa materi yang begitu banyak setiap hari, saya dibuat kalah hanya karena hal itu. Dan saya sedang mengupayakan penghancuran dari para Aduma. Insya Allah. Sebelumnya mohon maaf, kalian anak muda dari golongan manusia, dan saya rasa kalian memiliki kemampuan untuk berbicara ataupun melihat sebangsa dengan saya. Kalian mengatakan ingin menghancurkan para Aduma. Bukannya saya meragukan, namun saya ingin bertanya, dengan modal apa kalian ingin menghancurkan para Aduma? Model Saya tahu memang Gusti Allah menyertai kalian dalam setiap perjalanan untuk memperjuangkan agama Allah. Tetapi kita harus melihat juga tolak ukur itu. Ini cucunya si Maharaja Jangka. Tidak. Seperti ini, Gus. Memang segala sesuatu jika belum pernah kita temui, belum pernah kita tangani, dan belum pernah kita coba, itu terkesan sangat rumit dan membosankan. Ya. Namun percayalah, ya, tuma yang sangat kecil hidup di ribuan rambut hitam seperti ini, tumanya pun berwarna hitam saja bisa ditangkap dan ditemukan. Ya, semoga adanya kalian datang ke sini
adalah atas doa saya selama ini yang saya panjatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian adalah jawabannya. Amin. Saya tidak memiliki banyak masa untuk melawan mereka para adumah yang bergelimangan dengan harta dan menjanjikan kemakmuran terhadap mereka-mereka yang baru. Semoga kalian yang saya baru kenal, yang saya merasa kalian adalah saudara saya seiman, adalah jawabannya. Saling mendoakan saja. Ya, semoga saja Gusman dan sekeluarga dan sisa muridnya itu dapat istiqomah. Ya, Tidak goyah dengan Tidak goyah. gempuran harta duniawi. ya, kita memang tidak bersaudara secara darah, tetapi kita bersaudara secara agama, secara iman, dan secara negara. Ya, Kita adalah satu. Kita saling mendoakan. Ketika yang lain tidak bisa, kita harus saling membantu untuk bisa melakukan hal itu. ya. Ini cucunya Sri Maharaja. Jagalah rencana. Semoga Allah melindungi beliau dan selalu menjaganya. Saya tahu, tetapi saya memang belum pernah bertemu dengan beliau. Terima kasih banyak, Gus. Ya, Monggo. Terima kasih banyak Gus. hati-hati. Saya salam buat keluarga dan 5 muridnya itu. Nanti kalau ada waktu kita mampir ya Mas ya. Ya, insya Allah nanti kita mampir di sana. Silahkan kalian kapan saja waktu kalian bisa mendatangi madrasah yang saya rawat, yang saya jaga. Saya akan mempersiapkan tempat untuk kalian berkunjung. Ya, Cucunya terima kasih. Sri Maharaja. Ya. Kanang Setioko. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa? Sri Maharaja itu tadi. Bos. Jadi bijak nih kata ya. Ngapain Dus? Kasihan nih teman-temannya. Dia adalah sosok guru ngaji namanya Ngaliman. Mungkin jenengan yang pernah ke rumah Herbal pernah bertemu dengan Ngaliman. Itu ngaliman yang itu tahu tukang pijat. Ngaliman gondrong. Ya, dong pijat. Iya. Namun di sini ternyata Gusman itu adalah sesosok pendakwah. Nah, Guru, dimana ya. gurunya Madrasah. di madrasah itu telah kehilangan banyak sekali murid dikarenakan diambilin sama orang tuanya dan suruh ikut para duma. Tinggal 5 murid yang tersisa itu pun udah yatim piatu. Nah, itu balik balik Kasihan ya Mas ya. Yuk kita lanjut perjalanan menuju ke Ikir. tetap 3.000 mau bayar cucunya. Oke, Mas. Assalamualaikum. Ya. Monggo dicek saja, silakan ciri-cirinya. Silakan. Masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Demang Wikondo. Sebelumnya, saya ingin memastikan ada urusan apa kalian datang dan ingin bertemu dengan Sultan Pancakembang. Intinya saya ditugaskan oleh almarhum Bagus Mungkur Hamdan Repi. Itu saya sampaikan. Ya, saya sudah mengetahui mengenai akan ada ataupun datangnya manusia yang mengatasnamakan Bagus Mungkur Hamdan Repi. Namun sebelum itu
saya akan memeriksa dan memastikan terlebih dahulu apakah kau benar manusia itu atau kau hanya mengaku aku saja. Silakan. Manggil supaya mukti. Baiklah. Namun saya tidak bisa menggunakan manggilnya. Iya. Ternyata memang benar. Kalian adalah manusia yang sudah ditunggu oleh Sultan Pancakembang. Di mana beliau? Beliau sedang berada di dalam. Mungkin akan saya panggilkan ataupun undang beliau untuk bertemu dengan kalian. Karena beliau juga sudah menunggu akan kedatangan kalian. Dengan senang hati saya tunggu. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar. Mokondo. Hah? Mokondo. Assalamualaikum. Hal. Demo kondo. Saya melaporkan manusia yang Sultan tunggu sudah berada di sini. Ya, perwakilan dari Bagus Mungkur hanya manusia, saya meminjamkan satu raga untuk Sultan. Siap. Monggo silakan. Di Demang. Silakan Sultan. Kayak apa-apaan. Inilah manusia-manusia yang menjadi perwakilan dari Bagus Mungkur Hanjang Kebih. Ya. Silakan kau kembali. Terima kasih banyak. Silakan manusia, selesaikan urusan kalian. Ya, terima kasih. Di Demang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan. Saya sangat senang bertemu dengan kalian. Ini Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sultan. Nama saya Diki. Salam kenal juga. Saya Pancakembang. Mas katanya. Bagus Mungkur memberikan amanat itu kepada kalian. Saya rasa kalianlah memang orang yang tepat. Siapa di antara kalian yang sudah mewarisi ataupun sudah mendapatkan ajian Manggio Sepoyo Mukti? Teman saya Sultan. Saya sendiri, Sultan. Siapa nama? Ganang. Ya. Mendiang Bagus Mungkur. Semoga beliau berada di sisi. Sudah bercerita cukup banyak mengenai kalian. Segerombolan makhluk dari bangsa manusia. Yang mana sudah benar-benar diawasi dan diperhatikan oleh mendiang Bagus Mungkur selama beberapa bulan terakhir untuk memastikan kalianlah orang yang tepat untuk menjalankan amanat ini. Seperti ini, Sultan. Ya alhamdulillah, di waktu itu beliau menitip pesan kepada saya dan akhirnya beliau menurunkan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Namun saya rasa, Sultan, apa yang beliau amanahkan terhadap saya, Manggio Sepoyo Mukti, ada sesuatu masalah di balik amanah tersebut. Ya. Itu sudah saya rasakan beberapa pekan ini, Sultan. Ya. Jujur, kami ini merasa bingung dan merasa kaget dengan masalah di balik Manggio Sepoyo Mukti.
Contohnya mengenai perkawinan saudara anak Bagus Mungkur, itu satu. Yang kedua, ada penyesatan berupa Tarah Adumah atau Lembu Samiri. Dan yang ketiga ini yang menjadi banyak sekali pertanyaan buat saya. Kok apakah masalah ini memang sudah direncanakan atau memang saya menyelesaikan ini, masalah ini memang sudah dituntun satu dengan yang lainnya untuk melintasi jalan sini. Itu dibuktikan, pertama saya harus menemui makhluk ini, Guru Sataria, terus semalam siapa namanya? Mahur Wiranca. saya suruh mencari Mahur Wiranca, dan malam hari ini saya suruh menemui jenengan Sultan Pancakembang. Bintok siapa? Bintok siapa? Ya, sebenarnya Bagus Mungkur memerintahkan kalian untuk berjumpa dengan saya. Saya pun tidak tahu harus memberikan apa terhadap kalian untuk menuntaskan masalah ini. Oh, jenengan juga tidak tahu berarti. Saya benar-benar tidak tahu. Dituliskan namanya juga tidak tahu. Tidak. Tetapi mungkin akan saya coba dengan saya menceritakan bagaimana hubungan saya dengan Bagus Mungkur. Mungkin dari cerita yang nanti saya utarakan terhadapmu, terhadap kalian bisa mengambil sesuatu yang penting dari cerita yang akan saya sampaikan. Baiklah, ya seperti itu. Ya, Intinya tadi malam saya gagal, Sultan. Saya disuruh untuk menemui sang seniman Mahur Wiranca, pembuat patung para Aduma. Namun ternyata Mahur Wiranca sekarang pergi tahu entah kemana, sampai akhirnya saya loncati informasi tersebut dan saya langsung menemui jenengan. Seperti itu. Gimana tahu namanya? saya mengenal Bagus Mungkur tadinya. Pada awalnya saya hanya memiliki hubungan kerjasama tentang sebuah jual beli. Mungkin alangkah enaknya sambil duduk, Sultan. Silahkan. Oh ya. Nah, Cik jual gimana, Cik? Terima kasih. Kalian benar-benar orang yang baik. Alhamdulillah. Dibilang baik. Ya, saya melanjutkan. Awalnya saya mengenal Bagus Mungkur Hanjang Keptik. Tadinya hanya sebatas usaha ataupun jual beli antara saya sebagai pembeli dan Bagus Mungkur sebagai penjual. Itu sudah berlangsung lama. Saya sering memesan sesuatu terhadap beliau. Dan sejauh itu kami tidak ada hubungan lain kecuali hanya usaha itu. Bisnis itu. Namun, setelah lama saya tidak memesan barang ataupun tidak ada transaksi antara saya dengan Bagus Mungkur. Mungkin sekitar 2 ataupun 3 tahun. Saya sedang berjalan-jalan waktu itu di hutan untuk berburu. Ketika dalam perjalanan, saya menjumpai ataupun melihat seseorang yang sedang duduk di bawah pohon termenung, seolah-olah menggambarkan bahwasanya dia sedang ada masalah. Setelah saya dekati, ternyata dia adalah Bagus Mungkur. Dia benar-benar dalam kondisi yang sangat bingung, yang seolah-olah wajahnya itu menggambarkan raut wajah yang penuh dengan masalah. Masalah besar sedang menimpanya.
saya datang kepada Bagus Mungkur. Assalamualaikum Bagus Mungkur. Sedang apa kau di sini? Saya melihat wajahmu seolah-olah kau memiliki sekali banyak masalah. Bagus Mungkur dengan lirih menjawab. Dia tidak mengucapkan ataupun memberikan jawaban banyak terhadap saya. Dia hanya mengatakan, benar Sultan, saya memang sedang ada masalah. Hanya itu saja. Karena rasa penasaran saya, ada apa? Apa yang sedang dirasakan oleh Bagus Mungkur? Biasanya ketika bertemu dengan saya, dia selalu ceria. Walaupun itu hanya hubungan tentang bisnis saja. Saya mencoba dan dengan rasa penasaran tinggi, saya mencoba menanyakan lagi. Bagus Mungkur, kita memang mengenal hanya sebatas itu saja. Tetapi tidak ada salahnya bahwasanya kau bercerita dengan saya apa yang sedang kau rasakan. Terus saya mengucapkan hal itu. Lalu Bagus Mungkur, dia menyuruhku untuk duduk. Saya duduk di hadapannya. Dia masih bersender di bawah pohon dengan raut wajah yang penuh masalah. Bagus Mungkur mengatakan, Sultan, saya memang benar-benar dalam masalah, tetapi bukan masalah secara fisik saya, melainkan secara batin saya dan pikiran saya. Apa yang terjadi Bagus Mungkur? Kau bisa ceritakan terhadap saya. Saya sedang terdapat masalah dengan satu makhluk yang mana masalah itu terus menghantui saya. Selama saya dalam perjalanan terus menghantui saya. Bahkan ketika saya beristirahat di bawah pohon ini, masalah itu bukannya hilang, tetapi masalah itu semakin bergemuruh, bersuara keras di dalam pikiran saya, Sultan. Seperti ini, Bagus Mungkur. Tidak usah kau pikirkan masalah itu. Saya membatasi pertanyaan untuk lebih jauh mengetahui masalah apa yang sedang dia hadapi. Namun dengan melihat barang bawaan yang dia bawa, dia seperti akan berpindah dari rumahnya. Banyak barang, pakaian, dan beberapa bekal yang bisa dia makan. Dia hanya mengatakan, untuk saat ini Tuhan, saya hanya butuh tempat untuk menyendiri. Saya hanya butuh naungan. Lalu saya menawarkan kepada Bagus Mungkur, Bagus Mungkur, kau adalah cendekiawan, di mana setiap ucapanmu selalu mengandung arti, selalu mengandung nasihat. Saya sangat suka sekali ketika berbicara denganmu. Seolah-olah kau itu seperti orang yang memiliki wawasan luas dan bisa menasehati siapapun yang berada di dekatnya. Seperti pepatah, benar sekali. Setiap ucapan yang dia keluarkan selalu ada makna yang terkandung, namun dia tidak mengatakannya secara terang-terang, melainkan menggunakan kiasan. Lalu saya tawarkan, karena saya sudah mengenal Bagus Mungkur. Bagus Mungkur, mungkin kau bisa bertempat tinggal di kesultananku. Dan sekaligus kau menjabat sebagai penasehat di kesultananku. Nantinya kau akan bertugas menasehati ataupun memberikan nasihat terhadap saya beserta para jajaran yang berada di kesultananku. Dengan tegas, Bagus Mungkur waktu itu dengan tegas mengatakan, tidak Sultan. Sungguh jabatan itu bukanlah hak saya.
dengan sangat rendah hati dan tegas. Itu bukan bagian dari hidup saya.